Mohon dijelaskan Quran surat Mujadilah ayat 22 Ustaz. Ya itu mudah dipahami. Coba dibuka lagi itu, diingat kembali. Dibaca pelan-pelan saja mudah dipahami itu. Quran surat Mujadilah ayat 22, surat ke-58. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Kita sudah ngaku beriman toh. Tunggu dulu, buktikan nek tenan imanmu. Kata Allah begitu. Kamu ngaku beriman, kosek tunggu dulu. Buktikan betul imanmu. Kalau kamu masih berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah yang menentang Allah, kamu masih menjalin rasa kasih sayang, menjalin mawaddah dengan mereka, hanya gara-gara mereka itu bapak-bapakmu atau orang tua kandungmu, bapak kandungmu, ibu kandungmu, atau hanya gara-gara itu anak kandungmu, saudara kandungmu, atau keluarga dekatmu. Kalau mereka itu terus memusuhi Allah dan tidak mengimani datangnya hari berbangkit, terus memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun itu orang tua kandung kita, anak kandung kita, saudara kandung kita, keluarga dekat kita, maka kita dihadapkan oleh Allah pada dua pilihan. Untuk pembuktian keimananmu, kamu pilih Allah atau pilih keluargamu. Lah ini keluargamu saja menentang Allah, durhaka terus kepada Allah dan Rasul-Nya. Lah kok mbok pilih? Kok kamu terus menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah? Allah saja dimusuhi. Lah kok kamu menjalin kasih sayang? Allah saja dimusuhi, lah kok menjalin kasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah? Allah saja ditipu, masa kita menjalin kasih sayang dengan orang yang menipu Allah? Maka kita dihadapkan pada dua pilihan. Kalau kita pilih Allah, kita tinggalkan keluarga kita yang terus memusuhi Allah, itu tanda bukti keimanan yang mantap dalam hati kita. Berarti kita milih Allah. Menjadi aneh kalau sudah dihadapkan pada milih Allah atau pilih yang lain. Kok kita milih yang lain, ini aneh sekali. Karena Allah itu puncak segalanya, itu Allah. Nah, kalau kita milih orang tua
yang terus memusuhi Allah, milih anak yang terus memusuhi Allah. Dengan bahasa lah pripun witekno nggih anak. Memang anak bisa menolong kita nanti di hadapan Allah? Kan nggak bisa. Sampai di hadapan Allah, yang bisa menolong kita ya pilihan kita, amal kita. Kalau kita memilih Allah, itu berarti menjadi golongan Allah. Golongan Allah yang pasti menang. Beruntung dunia dan akhirat. Kehilangan keluarga dekat karena mereka memusuhi Allah tidak masalah. Daripada kita kehilangan keridhaan Allah, sengsara dunia, sengsara akhirat. Lah dos pundi? Lah niku nggih pripun-pripun wong tuwa kula, anak kula muncul rasa iba. Muncul rasa tidak mau untuk berpisah. Karena keluarga, ingat Bapak Ibu, kebersamaan keluarga ini hanya sementara. Maka untuk apa kita berkasih sayang dengan keluarga yang terus menentang Allah, menentang Rasulullah, durhaka pada Allah, durhaka pada Rasulullah. Kebersamaan kita dengan keluarga itu hanya sementara. Kalau kita tidak kita duluan yang berpulang pada Allah, satu persatu keluarga kita pulang duluan kepada Allah. Wes toh. Kalau tidak sekarang kita berpisah dalam arti tidak berkasih sayang dengan keluarga yang terus menentang Allah, satu hari nanti pasti kita berpisah. Pasti kita berpisah. Dengan kematian itu pasti kita akan berpisah. Nah, kalau kita memilih keluarga yang menentang Allah, Allah saja mereka tentang, masa kita menjalin mawaddah? Masa lebih memilih mereka, memilih keluarga yang menjadi musuh Allah daripada Allah? Kan jadi aneh ini. Maka Allah tegaskan, la tajidu qauman. Hai Muhammad, kamu tidak akan pernah dapati satu kaum yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Hei Muhammad, kamu tidak akan pernah temukan orang yang beriman betul kepada Allah dan hari akhir itu menjalin kasih sayang. Mawaddah ini maknanya lebih dalam daripada sekedar cinta. Mawaddah ini kasih sayang yang sangat istimewa. Ini mawaddah. Mawaddah ini level maknanya di atas cinta biasa. Ini kasih sayang sehingga tidak terbersit dalam benaknya orang yang saling bermawaddah ini untuk menimpakan keburukan pada orang yang dia cintai, dia kasihi. Secara manusiawi, kita dengan keluarga dekat kita, orang tua kandung kita, anak kandung kita, saudara-saudara kandung kita, kerabat-kerabat dekat kita, itu kasih sayang kita beda saat kita mencintai orang lain. Mungkin kita juga cinta pada fulan, tapi secara biologis anaknya fulan. Cinta kita pada anaknya tetangga dengan anak kandung kita itu beda. Maka terkait dengan kerabat, di situ disebutkan mawaddah, rasa cinta yang bukan biasa. Maka kita menjadi heran kalau ada orang yang ngaku iman pada Allah menjalin hubungan mawaddah kasih sayang yang istimewa dengan orang-orang yang terus menentang Allah. Sekalipun penentang-penentang Allah itu adalah bapak-bapak kandung kita, anak-anak kandung kita, saudara-saudara kandung kita, kerabat-kerabat dekat kita. Pilih mereka atau pilih Allah? Tinggal dipilih. Kalau kita pilih Allah dengan alasan keluarga kita menjadi
penentang-penentang Allah, penentang-penentang Rasulullah, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, itu tanda bukti keimanan yang mantap dalam hati kita. Dan mampunya kita memilih Allah itu karena pertolongan dari Allah. Wa ayyadahum biruhim min. Tidak mudah memilih Allah, meninggalkan keluarga-keluarga dekat. Meski mereka menjadi penentang-penentang Allah, tidak mudah bagi kita untuk memilih Allah. Hanya orang-orang yang mendapat pertolongan, kekuatan dari Allah karena sebab imannya sajalah yang akan bisa dan mampu menentukan pilihan itu. Dia pilih Allah, tinggalkan keluarga yang menjadi musuh-musuh Allah. Orang yang memilih Allah itulah golongan Allah. Golongan Allah itulah yang beruntung, muflih. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Bukan hanya sebatas ala inna hizballahi humul faizun. Bukan hanya beruntung sebatas faiz, tapi muflih. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi kalau kita memilih keluarga, ya sudah, maka bukan menjadi bagian dari golongan Allah. Milih keluarga, keluarga menjadi musuhnya Allah dan Rasulullah, kita pilih mereka daripada Allah, maka tangeh lamun menjadi golongan Allah. Kalau kita tidak menjadi golongan Allah, maka tidak akan beruntung dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, biar kita dan keluarga itu selamat dunia dan akhirat, Allah beri ketetapan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Biar di dunia bersama, di akhirat juga diizinkan Allah untuk terus bersama. Jadi jaga diri dan keluarga dari api neraka. Mau bapaknya, mau ibunya, mau anaknya, mau saudaranya, mau kerabatnya, kalau menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasulullah, silahkan dipilih. Pilih Allah atau pilih keluarga. Kalau pilih Allah berarti imannya kuat, tanda bukti iman. Kalau pilih Allah berarti dimampukan oleh Allah untuk memilih Allah dan meninggalkan keluarga. Kalau memilih Allah berarti menjadi golongan Allah. Kalau menjadi golongan Allah berarti akan selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang menjanjikan Allah. Kalau Allah yang berjanji kita tidak percaya, janjinya siapa yang akan kita percaya? Janji manusia, janji 2024, tahun pemilu, banyak yang berjanji, ya toh? Caleg-caleg itu semuanya janji nanti akan begini. Apa itu yang kita percaya? Allah berjanji, kita tidak yakin. Lah kok malah yakin janjinya orang yang sedang kampanye? Dengan janji Allah saja gak yakin, tapi dengan orang kampanye kok malah yakin? Kan terbolak-balik, pola pikir terbalik. Harusnya dengan janji Allah dan Rasul kita yakini sepenuh hati itu, karena la raiba fih, tidak ada keraguan di balik janjinya Allah, di balik janjinya Rasulullah. Bahkan sampai Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jangan ragu dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah, kalau kamu betul-betul beriman. Nah, ini Allah berjanji. Orang yang memilih Allah dengan meninggalkan keluarga dekatnya karena mereka menjadi musuh Allah,
itu oleh Allah akan dimasukkan ke dalam golongannya, dimasukkan ke dalam surganya. Keluarga kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, karena yang punya surga Allah. Allah punya syaratnya. Salah satu syarat untuk memasuki surganya Allah, jangan berkasih sayang dengan keluarga-keluarga yang menjadi musuh-musuh Allah. Maka tinggal dipilih. Apakah tidak boleh menjalin muamalah? Tetap boleh, bertegur sapa tetap boleh, tetapi jangan sampai naik ke level mawaddah. Jadi hanya tegur sapa biasa, tapi jangan sampai naik ke level mawaddah. Dulu seperti Nabi Ibrahim tetap tegur sapa dengan ayahnya, tetap bergaul dengan ayahnya dengan sikap yang ma'ruf, tetapi hanya dalam batas normal, tidak naik sampai level mawaddah. Nah, kita boleh tetap bertegur sapa, yang tidak boleh itu sampai tegur sapa kita menimbulkan kecintaan yang levelnya sampai mawaddah. Itu yang tidak boleh.